Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Ervina Dewi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari Stephen R. Covey, yakni 7 Habits of Highly Effective People dan 8 Habits from Effectiveness to Greatness. Buku dari Stephen R. Covey ini berfokus pada karakter, etik manusia. Karakter sendiri merupakan sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari kita. Tujuan dari terciptanya buku ini adalah untuk mengubah karakter atau diri kita agar menjadi sangat efektif dalam hidup. Pada buku yang pertama dijelaskan 7 kebiasaan yang harus diterapkan menurut Stephen R. Covey. Berikut adalah 7 kebiasaan yang harus diterapkan menurut Stephen R. Covey. Kebiasaan yang pertama adalah menjadi proaktif, berarti mengendalikan diri daripada dikendalikan situasi. Di dalam dunia ini terdapat hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol antara lain adalah cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain, pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang bisa kita kontrol antara lain adalah sikap kita terhadap sesuatu hal, apa yang kita lakukan di waktu luang, hobi kita, dan lain sebagainya. Buku ini membagi kita menjadi 2 cara seseorang untuk menjalani hidupnya. Yang pertama menjadi seseorang yang reaktif, atau yang kedua menjadi seseorang yang proaktif. Seorang yang reaktif cenderung mempersoalkan sesuatu yang di luar kontrolnya. Emosinya tergantung oleh keadaan dari hal-hal yang di luar kendali mereka. Seseorang yang proaktif akan bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Mereka memiliki kekuatan untuk responsibel, yang artinya mereka memiliki kemampuan untuk merespons segala hal yang di luar kontrolnya dengan bijaksana. Mereka menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan berfokus hanya pada hal yang dapat mereka kendalikan. Sementara reaktif cenderung dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Menjadi proaktif membuat kita lebih tangguh dan mampu mencari solusi dari dalam diri kita saat menghadapi masalah. Kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in the mind, yaitu mulai dari gambaran hasil akhir. Maksud dari mulai dari gambaran hasil akhir itu adalah sesuatu habits yang menjelaskan bahwa kita harus melihat hasil akhir sebelum memulai sesuatu, atau dalam kata lain kita harus memiliki tujuan akhir yang jelas. Kebiasaan ketiga adalah put first thing first, atau memprioritaskan hal yang terpenting, di mana Stephen R. Covey mengklasifikasikan aktivitas ke dalam 4 kuadran berdasarkan urgensi dan pentingnya. Kuadran 1 mencakup aktivitas penting dan mendesak yang vital untuk kelangsungan hidup. Kuadran 3 meliputi aktivitas tidak penting namun mendesak. Sedangkan pada kuadran 4 berisi aktivitas tidak penting dan tidak mendesak yang biasanya bersifat hiburan dan disarankan untuk dikurangi. Kunci efektivitas terletak pada fokus pada kuadran 2 yang berisi aktivitas penting namun tidak mendesak yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Kebiasaan keempat, think win-win, atau mindset saling menguntungkan yang menekankan pentingnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam situasi apapun. Stephen R. Covey menyarankan bahwa hasil kesepakatan harus saling menguntungkan, karena kesepakatan yang dihasilkan situasi menang kalah akan berdampak negatif pada hubungan jangka panjang. Jika kesepakatan saling menguntungkan tidak bisa tercapai, maka lebih baik tidak ada kesepakatan sama sekali. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand then to be understood, atau memahami orang lain terlebih dahulu sebelum berusaha untuk dimengerti. Stephen R. Covey menekankan bahwa relasi yang baik didasarkan pada saling pengertian. Namun seringkali kita mendengarkan dengan tujuan untuk merespons, bukan untuk memahami. Meskipun setiap orang memiliki pengalaman dan pandangan yang unik. Oleh karena itu, sangat penting untuk terlebih dahulu berusaha memahami perspektif orang lain agar mereka juga dapat memahami kita. Kebiasaan keenam adalah sinergi. Stephen R. Covey menjelaskan bahwa pemimpin yang baik mencari sinergi, menghargai perbedaan pendapat tanpa memaksa atau kompromi. Untuk mewujudkan sinergi, kita harus terlebih dahulu menerapkan kebiasaan tentang berpikir win-win dan berusaha memahami orang lain sebelum ingin dimengerti. Kebiasaan ketujuh adalah sharpen the saw, atau asah gergaji, menekankan pentingnya merawat diri sendiri untuk mencapai tujuan. Stephen R. Covey mengidentifikasi 4 aspek diri yang perlu diasah. Yang pertama adalah fisik, melalui olahraga rutin. Kedua, mental, dengan mengembangkan diri untuk efektivitas memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, emosional atau sosial, yaitu membangun hubungan harmonis. Lalu yang keempat, spiritual, melalui meditasi. Meskipun konsep ini mungkin terdengar umum, Stephen R. Covey mengingatkan bahwa praktek sehari-hari tidak selalu
mencerminkan pengetahuan umum saja. Dan kedelapan, from effectiveness to greatness atau dari efektivitas menuju keagungan, membahas transisi dari individu yang efektif menjadi orang yang mencapai keagungan. Keagungan menurut buku ini dicapai ketika seseorang menjalani kehidupan yang penuh kuasa, memanfaatkan seluruh potensi diri. 4 elemen penting untuk mencapai keagungan adalah yang pertama passion atau gairah, kedua talent atau bakat atau kekuatan, yang ketiga needs atau kebutuhan dari orang lain terhadap skill kita, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan hati nurani. Ketika keempat elemen ini berpadu, seseorang menemukan voice atau suara batinnya yang merupakan panggilan ilahi dan unik bagi individu tersebut, menggabungkan profesi, hobi, dan kekuatan yang selaras dengan nilai pribadi. Greatness tercapai dengan menemukan suara batin ini dan menginspirasi orang lain untuk menemukan suara batin mereka. Mendefinisikan kebiasaan kedelapan sebagai transisi dari efektivitas menuju keagungan. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.